solusi. Kenapa Mbak? Handfree-nya jangan deket-deket sayang. Ini saya kan anak saya di Kamboja, saya nggak tahu. Loh, kamu di Hongkong, Saya kamu di kan Kamboja di gimana maksudnya? Handfree-nya jangan Saya di deket-deket Mbak. Hongkong. Oh, kamu di Hongkong. Jangan deket-deket handfree-nya Mbak. Sakit di telinga. Ya, Nah, terus? saya di Hongkong. Terus anak saya itu tadinya bekerja di Batam. Terus? Nah, nggak tahu dia kenal dari teman dari online. Dia ke Kamboja tanpa sepengetahuan saya dari bulan November. Terus? Nah, terus bulan Maret kemarin anak saya DM saya, katanya dia di Kamboja, dia ingin pulang karena pekerjaannya tidak sesuai. Terus? Nah, terus ini apa namanya? Tadi kan saya sudah dihubungi sama pihak perusahaan sana. Katanya kalau mau pulang saya harus bayar denda 42 juta. Oke, terus? Nah, barusan dia pihak penerjemahnya itu menghubungi saya. Katanya saya suruh transfer besok dan anaknya langsung bisa diproses pulang. Itu menurut katanya sih, saya mau tanya Miss, menurut Miss Yuni itu bisa langsung pulang beneran apa enggak? Nah, yang saya takutkan kan saya sudah transfer, anak saya masih dipersulit gitu loh Miss. Nah, lewat KBRI aja Mbak. Lewat KBRI aja. Nah, dari kemarin kan saya mau lapor KBRI, anak saya suruh lapor KBRI, tapi sama anak saya nggak boleh lapor, soalnya kata anak saya itu jangan lapor Bu, kalau saya lapor nanti saya dibuang, kalau ibu lapor nanti saya dibuang, jadi saya nggak boleh lapor, saya tahan dulu. Nah, kalaupun ibu lapor, ibu nggak bakal digubris Bu, ini perusahaan nggak gelap, ini perusahaannya resmi, kata dia begitu. Ya kalau perusahaan resmi seharusnya kan nggak perlu takut. Kan kalau memang bayar denda kan wajar toh, sama kayak di Hongkong gitu, kalau nggak finish kontrak didenda, bener nggak sih? Kan wajar toh? Iya. Saya takutnya karena banyak sekali orang yang minta uang, setelah uangnya dikirim anaknya tetap nggak ada Mbak. Nah, saya takutkan juga begitu. Semalam kan saya juga live sama Ivan, ternyata uangnya masuk, orangnya juga hilang. Kalau menurutku ya lapor gini aja, kasihkan data-datamu ke saya, data anakmu, nanti saya laporkan ke pusat, biar pusat yang mencarimu. Saya butuh paspormu, saya butuh paspor anakmu, ada nggak? Foto paspornya saya kemarin kan nggak ada karena paspor anak saya ditahan. Terus saya nyuruh orang ke Batam karena dia bikinnya di Batam, dan saya dapat foto paspornya itu bisa. Boleh. Iya. Terus kemarin anak saya juga sempat share lokasinya. Tapi kalau saya lapor KBRI itu anak saya bisa baik-baik saja kan Miss? Maksudnya saya nggak berani menjamin Mbak. Kemarin saya itu mau lapor. Dari kemarin tuh saya mau lapor, tapi anak saya, Bu, jangan lapor. Kemarin ada yang lapor langsung dibuang, langsung dijual, langsung dipindahin. Nah, saya kan takut. Sebagai orang tua saya takut loh, Miss. Oke, gini, Samen ada dua resiko nih. Kalau Samen mau ya, saya kan nggak tahu nih Samen pikirnya gimana. Ya udah kirim aja uangnya. Tetapi kalau anakmu nggak ada, baru melapor ke KJRI kan rugi gitu loh. Jadi segala tindakan kita ada konsekuensinya. Samen mau yang mana wes? Kalau saya ikut wes. Saya ikut. Begini masalahnya, kalau saya lapor, anak saya ke situ bukan paksaan, bukan apa, dia dibawa agensi, tapi kan emang dia tahu pekerjaannya begitu, cuma dia bohong sama saya kalau dia bekerja di Kamboja. Bukan, kita kan mintanya bukan minta dipulangin pemerintah Mbak. Kan kamu mau pulang mandiri. Oh iya. Kan bukan mau melaporkan perusahaannya nggak baik atau apa, kan tidak melaporkan sebagai TPPO, tapi melaporkan apakah benar ini bisa dipulangkan dengan membayar gitu loh. Tetapi kalau kamu takut risiko, gini aja wes, kamu sama aku setiap pergerakanmu cerita sama aku wes, saya yang ngawal kamu, saya nggak lapor pemerintah wes. Nah, besok siang saya mau transfer, makanya saya mau hubungi Miss Yuni. Kita konferen wes, teleponan itu kita konferen wes. Nanti kalau kirim nomor rekening, soalnya ya udah kita bergerak secara rahasia wes, tanpa pemerintah, oke? Aku nurutin omonganmu wes. Karena kamu pinginnya Miss Yuni jadi saksi kan? Iya, nah kan cuma saya takut kalau
saya transfer itu anak saya nggak bisa kembali gitu. Ya saya sendiri juga Cuma takut. itu. Saya juga Kalau takut. saya lapor, iya kalau saya lapor, takutnya anak saya langsung dipindah, langsung dibuang yang benar diomongin anak saya itu. Pokoknya serba salah lah, Miss, takut. Paham saya. Karena itu Miss Yuni nggak berani maksa kamu. Mana yang kamu mau, wes? Miss Yuni ikut jadi saksimu aja di belakang, wes. Yaudah, nanti saya kirim data-data, tak cari foto paspor anak saya, Miss. Oke, Terus siap. kemarin dia sempat Sherlock juga, tempatnya emang gedung-gedungnya itu tinggi banyak, Miss. Makanya nggak apa-apa. Miss Yuni cuma ikut kamu aja. Miss Yuni yang ngawal kamu Iya. aja, wes. Di situ nggak disiksa, cuma kan anak kerjanya itu berapa jam ya, pokoknya cuma tidur dia 3 jam. Harus kerja, harus full kerja. Terus kalau nggak dapet target, ya ada hukumannya lah kalau nggak dapet target. Nah, tadi kan anak saya itu ditahan, nggak boleh pulang karena mungkin anak saya udah tadi yang dia bilang, karena anak ibu udah pintar di sini, udah diajarin, udah pintar, udah begini. Sayang kalau mau pulang, orangnya itu yang penerjemahnya bilang kayak gitu. Tapi kan saya kayak nggak ikhlas anak saya kerja di begitu, Miss. Kalau dia aja udah nggak kuat. Kalau dia aja udah nggak kuat. Dia juga mau, ya dia sambil bilangnya, tapi saya mau pulang, Bu, saya mau pulang gitu. Ya udah, kalau kamu kekeh pulang, bilang aja pulang. Tadi kan masih bingung, masih ditahan sama perusahaannya, nggak boleh pulang. Ya udah nggak apa-apa. Sayang gitu aja, iya. Ya udah, aku ngawal kamu secara pribadi berarti ya. Aku ngawal kamu secara pribadi ya. Iya, Miss, iya, Miss. Bukan untuk umum ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih, Miss. Nanti Oke, saya siap. cari fotonya. Oke, siap, sayang. Oke, thank you. Terima kasih. Yuk. Oke, saya kawal secara khusus ibunya ya, karena dia takut laporan nebus 40 juta ya. Sebentar ya. Takut lapor TPPO nebus 40 juta. Gak apa-apa kalau dia nggak mau ya. Saya cuma mendampingi seperti ini aja, karena pada kenyataannya kan tidak semua orang ya berani speak up. Tidak semua orang berani speak up, makanya saya akan berjuang bareng bersama-sama. Semoga ini bisa menjadi yang terbaik, bisa membantu kalian semampu saya. Dan ingat, saya semanusia biasa juga, tidak semuanya telepon bisa saya angkat. Ya, saya tidak bisa menyenangkan kalian semua. Sebentar ya teman-teman. Oke Mbak, untuk sementara informasinya saya simpan dulu ya. Seperti apa dan bagaimananya nanti kita update ya. Terus paspormu Mbak, sebagai bukti bahwa kamu ibunya.